Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bondan Irawan. Saya dari Prodi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu stakeholder. Nah, di sini ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Freeman. Menurut Freeman, pengertian stakeholder adalah suatu kelompok masyarakat atau individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari organisasi. Lalu yang kedua itu ada menurut Biset, adalah orang atau individu atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Lalu ada prinsip-prinsip stakeholder. Berbeda dengan era sebelumnya, tanggung jawab bisnis telah berubah di era kompetisi global sekarang ini. Dari yang tadinya berparadigma stakeholder, sekarang beralih menjadi paradigma stakeholder. Dalam paradigma stakeholder, orientasi manajemen selalu tertuju kepada pemegang saham. Alasannya adalah manajemen harus bertanggung jawab atas mandat yang telah diberikan untuk mengelola perusahaan pemegang saham. Oleh karena itu, dalam paradigma stakeholder, pemegang saham adalah segala-galanya bagi manajemen. Sedangkan dalam paradigma stakeholder, manajemen dihadapkan pada banyak pihak, atau bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu stakeholder primer, yaitu ada pemegang saham, kreditur, pekerja, pemasok, penyalur, pelanggan, dan pesaing. Lalu ada stakeholder sekunder, yaitu ada pemerintah, masyarakat, aktivis sosial, pendukung bisnis, media massa, dan pendapat umum. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama itu ada pelanggan, yang kedua itu ada pekerja, yang ketiga itu ada pemegang saham, keempat itu ada pemasok, kelima itu ada pesaing, dan keenam itu ada masyarakat. Lalu ada klasifikasi stakeholder. Secara umum, stakeholder dapat dikelompokkan menjadi ada kekuatan, ada posisi, dan ada pengaruhnya. Lalu ada klasifikasi stakeholder. Yang pertama itu ada stakeholder utama atau primer. Stakeholder primer ini berhubungan langsung dengan pembuatan kebijakan, program, dan proyek. Mereka merupakan penentu utama dalam kegiatan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua itu ada stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak berkaitan langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek. Namun stakeholder sekunder punya keprihatinan dan kepedulian sehingga ikut menyuarakan pendapat yang bisa mempengaruhi sikap stakeholder utama dan keputusan legal pemerintah. Lalu yang ketiga itu ada stakeholder kunci. Stakeholder kunci adalah unsur eksekutif berdasarkan levelnya, legislatif dan instansi yang punya wewenang secara legal untuk mengambil keputusan. Lalu ada stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Tipologi pemangku kepentingan atau stakeholder, secara umum stakeholder dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama itu ada stakeholder primer atau key stakeholder, adalah mereka yang pada akhirnya terpengaruh baik secara positif atau negatif oleh tindakan organisasi. Yang kedua itu ada stakeholder sekunder, adalah perantara, yaitu orang atau organisasi yang tidak langsung terpengaruh oleh tindakan organisasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.